Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Injil Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema melayani sampai akhir. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia diberikan tugas sebagai penata layan, diberikan otoritas untuk mengatur segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 28. Namun, akibat dosa manusia, maka manusia tidak bisa lagi melayani dengan baik. Manusia tidak lagi menyenangkan Tuhan. Maka kesetiaan pun kandas tanpa harapan. Akan tetapi oleh anugerah Tuhan yang begitu berlimpah, kita mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa melayani setelah karya Kristus di atas kayu salib. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Sehingga melalui penebusan itu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Menjadikan kita sebagai hambanya yang dipersiapkan untuk bisa melayani. Jadi pertanyaan pertama, mengapa kita melayani? Karena melayani adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Kita sudah dilayani oleh Kristus, maka kita juga harus melayani Dia sebagai tanda syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Ingat, ada tugas panggilan gereja yang sering kita dengarkan, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi, melayani itu adalah satu panggilan yang kudus. Itu adalah satu vokasi, bukan profesi. Itu berarti saudara-saudara, diminta atau tidak, senang atau susah, maka tugas kita sebagai orang percaya adalah melayani. Melayani berarti memberikan pertolongan. Melayani berarti berbuat atau bertindak kebaikan. Bekerja itu juga adalah pelayanan. Mengapa kita melakukannya? Sekali lagi, karena kita sudah lebih dahulu mendapatkan pelayanan dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan kemerdekaan, kemenangan. Maka kemudian kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita melayani? Saudara-saudara, mari kita melayani dengan segenap hati. Melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan setia. Setia sampai akhir. Itulah teladan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Saudara-saudara, di tengah-tengah jemaat yang saya layani, kita juga baru kehilangan seorang hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani. Dia melayani sampai akhir hidupnya. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus Yesus yang sudah mati bagi dia. Namanya almarhum Pendeta Charles Oematan, seorang misionaris di Kamboja, telah menunjukkan kesetiaannya sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, kesetiaan berbicara tentang, pertama, kesungguhan hati atau keseriusan. Tuhan mau umatnya sungguh-sungguh memuliakan dia. Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi karena mereka ternyata tidak sungguh-sungguh. Percuma engkau melayani tetapi hatimu menjauh daripadaku. Itulah teguran dari Yesus kepada orang-orang Farisi. Pelayanan itu bukan sesuatu yang hanya tampak di permukaan atau superficial, tetapi sesuatu yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh.
Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan melihat hati kita. Dia tahu motivasi kita. Maka mari kita melayani dengan kesungguhan hati. Yang kedua, bahwa kesetiaan itu bicara tentang kontinuitas, bicara tentang keberlanjutan yang terus-menerus. Orang yang setia adalah orang yang menunjukkan keseriusannya, tidak hanya di awal, tetapi sampai dengan selesai, sampai akhir hidupnya. Itulah yang saya lihat pada almarhum Pendeta Charles E. Matan. Tetapi memang itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Yang terakhir, saudara-saudara, ada berkat bagi orang yang setia melayani. Orang yang melayani sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan juga mendapatkan apresiasi, bahkan juga selebrasi. Tuhan memberikan mahkota bagi orang yang setia sampai akhir. Wahyu pasal 2 ayat 10 menyatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu, mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah firman Tuhan. Setia, sekalipun ada penderitaan, bahkan sampai kepada kematian. Kita mengingat ungkapan no cross, no crown. Artinya, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Jadi kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan tetap melayani kita. Maka bagian kita sekarang adalah mau mengabdi kepada Tuhan, mau melayani Tuhan. Saudara mau mengalami sukacita, mau mengalami kebahagiaan, mau mendapatkan mahkota kehidupan, saya yakin kita semua mau. Karena itu, setialah melayani sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami melakukannya. Biarlah kami didapati Tuhan menjadi hamba yang setia, yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.